Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin yang tujuannya adalah pertama, untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah untuk menghilangkan kejahilan. Untuk menghilangkan kejahilan. Yang ketiga, tujuannya adalah iqamu lisyariah, supaya kita bisa melaksanakan syariat-syariat Allah ini dengan benar. Ya, dengan ilmu yang kita dapatkan agar kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah dengan benar. Karena perlu diketahui bersama, perlu dipahami bersama bahwa la yakumuddin illa bil ilmi. Agama ini tidak bisa kita laksanakan, agama ini tidak bisa kita kerjakan tanpa adanya ilmu. Ya, agama ini tidak bisa kita laksanakan tanpa adanya ilmu. Bagaimana kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah? Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengerti tentang ilmu tentangnya, ya, baik itu sholat, baik itu puasa, atau apa saja, Kemudian yang keempat, kita niatkan ngaji ini, belajar ini, ya, dengan tujuan apa? Supaya kita bisa memperbaiki kekeliruan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kita niatkan di situ. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi niatkan mencari ilmu itu salah satunya apa? Diniatkan supaya kita bisa memperbaiki kekeliruan yang ada pada sekitar kita, termasuk kekeliruan pada kita sendiri. Ya,
Kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara tayamum yang benar, mandi junub yang benar. Tanpa ilmu semua itu tidak bisa kita lakukan. Ya, tidak bisa kita amalkan. Orang baru dengar, nggak bisa. Agama dilakukan dengan dengar-dengar itu nggak bisa. Ya seperti dengar-dengar gimana kalau orang tidak bisa berwudu karena nggak ada air atau sakit. Apa yang dilakukan? Tayamum. Sudah pernah dengar tayamum? Pernah. Gimana caranya? Nggak tahu. Gimana melaksanakan tayamum? Makanya akhirnya ada banyak teman-teman kita yang tayamum mirip wudu gitu. Jadi saya pernah menyaksikan di pesawat itu ketika umroh pertama kali. Ya, umroh pertama kali. Jadi ada orang tayamum. Agak di seberang ya, di kursinya di seberang saya agak jauh. Jadi begitu dikomando oleh pegawai pesawat itu, ini waktunya masuk sholat. Nah kita yang tayamum biasa. Nah, orang ini enggak dicepot, dilepas kopiahnya, kemudian diusapkan di kursi itu 3 kali, digosok-gosokkan ke telapak tangan, kemudian cuci muka 3 kali, terus tangan sampai siku 3 kali, terus kepalanya 3 kali. Nah saya batin, ini saja nih kurang siji, berkumur. Berkumur pakai debu lumayan. Ini jenenge ngelakoni agama karo di gerabak-gerabak ora iso, Pak. Piye sampean ngelakoni ngene iki piye nek gak duwe ilmu niku piye ngono lho. Dadi nek kula mbak sampean gak ngerti ku ojo meneng ae. Sakinah itu bagus, ngoten. Tenang itu bagus kalau dalam kebaikan. Nek gak ngerti sampean meneng ae nyungsep. Apa nyungsep itu? Nah, tersesat kita. Tanya. Saya dalam ini kok ragu-ragu. Tanya. Ya, cari ilmunya. Tidak boleh kita gerabak-gerabak ngelakoni agama itu koyok-koyok. Nggak boleh. Kenapa? Agama itu semuanya dibangun di atas ilmu. Wonten ilmune kabeh, Pak. Wonten ilmune kabeh. Makanya ketika orang tidak punya ilmu, bagaimana mensikapi masalah? Mau macam-macam, Pak. Mengikuti apa yang dia pandang benar. Ngoten lho. Nah, contohnya mawon. Ketika ada hujan campur petir campur angin, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Macam-macam. Ono sing maca syahadat, ono sing maca istighfar, ono sing adzan ngono barang. Bahkan seumur-umur gak tahu adzan kecuali ono angin. Jadi begitu ada angin, dia kumandangkan adzan. Ya, padahal ada syariatnya sendiri itu. Ketika ada angin, ada doa. Ketika ada angin kencang. Nah, pripun, Mbak? Ojo-ojo sampe nyoga apal pisan. Ayo piye kira-kira? Wis gak usah tak tes. Ya. Ini kan gak bener akhirnya. Ya, makanya pripun panjenengan dengan saya ngelakoni agama gak pakai ilmu piye oleh ngelakoni agama. Ya. Nah, sing lebih serem lagi apa, Pak? Isok nyalahno, isok benerno. Panjenengane gak duwe ilmu, sampai iku wonge salah iku. Amale salah. Jenengan nyalahno wong niku standare ndamel napa? Ayo. Nek gak duwe ilmu niku lho. Iku amale keliru iku. Nah, kelirune teko ndi? Standare napa? Yes, pokoknya keliru, Mas. Lah nggih, standare nopo? Nggih, mboten penting, sing penting keliru. Iki lak ngawur agama ngeten iki, Pak. Sementara dijelaskan dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Sunnah Nabi, agama itu dibangun di atas ilmu. Semua ajaran agama itu ada ilmunya. Nah, ngoten. Sehingga kula panjenengan itu perlu koreksi. Amalan-amalan sing wis tak amalno iki ono ilmune apa ora? Mboten lho. Saya sudah tahu ilmunya apa, belum ono dasare apa ora, mboten. Karena nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Gak syukur-syukur kok ketoke apik, iki bukan ketok-ketok ini iki, Pak. Agama niku ilmu.
Ngoten. Dadi ku sakarepe dhewe. Pun nggih, itu jadi kalau kita belajar ilmu, satu, niatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Sing nomor kali, niatkan untuk mengentaskan diri dari kebodohan. Yang ketiga, niatkan mencari ilmu ini dalam rangka supaya bisa menjalankan agama. Yang keempat, niatkan mencari ilmu ini dalam rangka apa? Memperbaiki kekeliruan orang-orang yang di sekitar kita. Bapak sakit nyimak bagaimana cara sholat istrinya, bagaimana wudhu istrinya, bagaimana wudhu anak-anaknya. Nanti kalau ada yang keliru ditegur. Nah, kalau ngusap wajah begini, kalau ngusap tangan begini, saya coba diulangi lagi. Itu tugas panjenengan. Maten, mpun nate nyimak ibadah anake napa dereng? Loh, meneng kabeh gak duwe anak kabeh. Ayo. Wis ndelok ibadah anake napa dorong? Iki piye to jane iki? Sampeyan iki mandul apa piye? Ya, nah kalau ndak lah terus selama ini napa tugas kula mek sampeyan dadi wong tua iku? Gak dosa ta kira-kira? Anake diculno dititipno wong kabeh. Semua pelajaran agama untuk orang lain. Lah kula mbak sampeyan dadi wong tua terus posisinya di mana? Perannya di mana? Lah niki Pak perlu. Sehingga nanti anak-anak niku menjadi kebanggaan, Pak. Kamu kok pinter nak bahasa baca sholat, hafal doa-doa ini kok pinter. Sopo sing ngajari? Abi, ora seger toh. Umi, ora seger toh. Kamu kok bisa? Sopo sing ngajari? Ustadzah. Lah kamu kok bisa tahu adab-adab begini? Sing ngajari sapa? Ustadzah. Kowe kok ngerti mereke jajan? Sapa sing ngandani? Umi, ngono. Tolong ya. Kita harus punya peran di tengah-tengah anak-anak kita. Dan pesan saya, Pak, jangan sampai orang tua dengan anak itu putus komunikasi. Saya ulangi. Jangan sampai orang tua putus harus ada waktu-waktu dengan anak. Diskusi, dialog, sharing. Itu harus ada. Orang tua harus membuat acara seperti itu. Tidak boleh orang tua wis cek dolen usah gede. Gak boleh. Dosa kita. Itu namanya kita menelantarkan anak-anak. Saged dipahami nih. Jadi ojo culculan anak niku jangan dibiarkan. Harus dampingi soal main-main, nanti tetap ada komunikasi, ada waktu komunikasi dialog dengan orang tua untuk permasalahan-permasalahan di sekolahnya, di pondoknya, dialog di sana. Kita memberikan arahan-arahan yang baik kepada anak-anak. Maten, itu tugas panjenengan dengan saya soalnya. Gimana konflik di sekolahan, gimana persoalan di ada kesulitan apa, teman-temanmu bagaimana. Ini kan hidup suasana neneknya. Nanti ketika ada konflik-konflik, ayo diarahkan anak-anak kita dengan ilmu. Jadi anak-anak niki walaupun kecil nanti punya pola pikir orang-orang yang matang pikirannya. Seketipun paham ini Pak. Jadi tidak benar kalau kemudian orang tua dan anak-anak putus komunikasi, apalagi usia SMP SMA wis akeh ucule Pak niki. Nek mboten didampingi dengan orang tua. Baik. Itu niatkan untuk seperti itu dalam thalabul ilmu. Kemudian yang terakhir, niatkan mencari ilmu supaya bisa membela agama Allah ini terhadap para penyeleweng agama. Ya, jadi kita niatkan mencari ilmu supaya bisa membela agama saat apa? Diselewengkan oleh para penyeleweng. Sebab banyak orang-orang yang memutarbalikkan makna-makna di dalam Al-Quran. Apalagi di zaman sak mangkin niku Pak, Masya Allah. Uang ngomong agama niku sak enake dhewe ngoten. Nggih, sak wis gak pakai dasar napa-napa, wis pokoke wis ngene iki ajarane ngoten. Ngeri kalau sekarang. Makanya bekali diri kita dengan ilmu secukupnya, ya secukupnya. Baik. Pagi ini kita akan memulai kajian pembahasan tentang kitab Ahbabullah. Kitab Ahbabullah.
Kitab Ahbabullah niki ditulis oleh seorang ulama senior yang bernama Syekh Abdullah Adzim. Syekh Abdullah Adzim, beliau termasuk murid senior dari Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Baik. Kitab Ahbabullah niki menjelaskan tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah. Kitab Ahbabullah ini menjelaskan tentang apa? 40 karakter yang dicintai oleh Allah. Dan pagi ini insya Allah kita akan bahas karakter yang pertama. Nah, karakter yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tawwabun. At-Tawwabun yaitu orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Ya. Dikatakan tawwabun, ya, orang yang selalu bertaubat itu mengindikasikan. Saya ulangi, dikatakan sebagai tawwabun, orang yang selalu bertaubat. Kan beda Pak, orang yang bertobat dengan orang yang selalu bertobat. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Beda. Kalau tawwabun, orang yang selalu bertobat itu berarti apa? Berulang-ulang dia harus melakukan pertobatan kepada Allah. Berulang-ulang dia harus beristighfar kepada Allah. Nah, ada istilah itu kenapa? Kenapa dikatakan demikian? Sebab manusia itu sangat identik dengan yang namanya kesalahan. Saya ulangi, manusia itu sangat identik dengan kesalahan. Ya, dikatakan identik itu karena manusia selalu berdampingan dengan yang namanya kesalahan, dengan yang namanya dosa itu. Kenapa demikian? Bab pertama yang kita bahas, bab masalah ini yang kita bahas ada beberapa poin, ya. Poin pertama, kita akan membahas tentang hubungan antara manusia dengan dosa. Ya, hubungan antara manusia dengan dosa. Ini poin pertama. Poin yang kedua, syariat taubat merupakan bagian dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, syariat taubat merupakan bentuk dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ta'rifut taubah, mengenal definisi taubat. Apa sing jenenge taubat itu? Yang ketiga apa tadi? Mengenal tentang definisi taubat. Ya. Kemudian yang keempat, tentang pembahasan syarat-syarat diterimanya taubat dan sempurnanya taubat. Yang keempat, syarat-syarat diterimanya taubat dan kesempurnaan
taubat. Poin berikutnya apa? 5. Poin yang kelima. Poin yang kelima adalah tentang konsekuensi taubat. Konsekuensi taubat. Kemudian poin yang keenam tentang keutamaan atau piagam penghargaan dari Allah bagi orang-orang yang taubat. Poin yang keenam, piagam penghargaan dari Allah bagi orang-orang yang taubat. Jadi penjelasan tentang taubat ada berapa macam? Nah, nomor 1 tentang apa? Hubungan manusia dengan dosa. Yang kedua, apa? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, itu nanti tolong ketika kita mengkaji niku ojo sibuk nyatet tok. Paham? Ojo sibuk dalile piro, nomor piro, hadis opo, ojo cuma gitu. Rasakno ngaji niku. Yang sering kali gini kita lupakan. Ngajet ngaji nggak dirasakan, makanya nggak terbentuk karakter. Sing kasar ya tetap kasar, sing apa? Cerewet ya tetap cerewet, nggak berubah-ubah. Kenapa? Karena ilmunya nggak bercampur dengan karakternya. Misah, Pak. Ngoten lho. Dalil dengan karakter itu pisah. Makanya nggak terbentuk akhirnya. Ya. Nah, ini tidak kita inginkan ngaji seperti ini. Dan bukan cuma tobato, kon iku tobato, ojo ndak apa sih tobat? Ndak iso jelas nih, kan repot. Apa sih Mas tobat itu Mas? Karo aku yohan, pokoknya tobat. Ini kan nggak benar. Ibadah, kon iku ibadah tanya, Mas ibadah iku apa sih? Aku bingung. Aku yo ora ngerti ya. Ini kan nggak benar. Paham ini? Jadi penjelasan tentang suatu kalimat itu harus kita pahami definisinya. Persoalan-persoalan yang menyelimuti kalimat tersebut harus kita pahami. Sehingga disitulah yang itu ilmu itu mengalir, Pak. Mengalir pada diri kita dan membentuk sebuah karakter. Baik. Mari kita bahas satu persatu yang tentunya ini nanti membutuhkan waktu, Pak. Jadi nggak mungkin cukup satu hari di dalam satu bab. Nggih. Betul napa toh? Betul napa? Nek sampean gak sabaran mulya ae saiki. Ya wong ngaji niku salah satu syaratnya napa? Sabar. Ngoten. Ini ku kadang-kadang kanca-kanca niku wis kesuwen dang terus grutak wis hukume napa ngoten lho. Niku gara-gara niku kula mbek sampeyan niku dadine koyo ngerti dalil tapi enggak paham ngoten niku. Itu jadinya. Sampun. Kita bahas bab pertama dulu tentang hubungan antara manusia dengan dosa. Hubungan antara manusia dengan dosa adalah sesuatu ada yang kelaziman. Artinya kelaziman itu apa? Selalu sejalan dengan manusia itu. Selalu apa? Sejalan. Selalu beriringan. Kenapa? Pertama, kita buka surat Toha ayat 115. Ini dasar pertama. Surat Toha, surat 20, ayatipun 111.
Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Iya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Sudah. Kami telah mewasiatkan kepada Nabi Adam sejak dulu, sejak awal. Sudah diwasiatkan oleh Allah. Sudah diambil perjanjian oleh Allah. Apa perjanjiannya? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Ini wasiat Allah kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam ditempatkan di dalam surga. Sudah ada wasiat dari Allah. Wasiatnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Ditulis saja, saya terangkan. Ya, saya jelaskan. Nah, wasiat dari Allah itu apa? Jangan kamu deketi pohon tersebut. Sebab kalau nanti kamu dekati, kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, setelah diberikan wasiat itu, ternyata apa kata Allah? Fanasiya Adam. Perhatikan, fanasiya Adam. Nabi Adam lupa dengan wasiat tersebut. Nabi Adam apa? Lupa dengan wasiat tersebut. Rasulullah SAW ketika menafsirkan ayat fanasiya Adam. Fanasiya Adam. Nabi menyebutkan fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam. Nabi Adam lupa dengan wasiat itu, maka anak-anak Nabi Adam pun ikut lupa. Nah, Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam pun ikut lupa. Itu tafsir dari Nabi SAW. Kemudian sahabat Ibnu Abbas menafsirkan. Apa kata Ibnu Abbas? Fanasiya Adam. Nabi Adam lupa wasumiyal insan. Maka dia dinamakan al-insan. Apa al-insan? Apa arti al-insan? Al-insan kok lupa. Kenapa al-insan? Manusia lah. Kata al-insan diambil dari kata dasar nasyun. Artinya lupa. Al-insan diambil dari kata dasar nasyun. Artinya lupa. Makanya manusia dengan kelupaan merupakan satu paket. Apa artinya? Salah satu tabiat dasar manusia adalah lalai. Nah, kelalaian inilah yang salah satu sebab kenapa manusia dengan dosa tidak pernah terpisah. Apa salah satu sebabnya? Kenapa manusia dengan dosa tidak terpisah? Karena adanya faktor lalai. Dan makanya kadang-kadang ada orang pergi ke masjid pakai sandal jelek, pulang-pulang bawa sandal baik. Nah, itu karena lalai. Bahwa itu bukan sandalnya. Gitu. Ya, dia lupa. Ada seorang laki-laki pulang kerja gonceng sama akhwat. Nah, itu bagian dari lalai kalau istrinya di rumah. Gitu. Ini yang pertama. Dalil pertama bahwa antara manusia dengan dosa tidak bisa dipisahkan. Dalil kedua. Surat Asy-Syams. Surat 90. Berapa itu? Ya 90 ya. Surat Asy-Syams. 91, nah.
ayat 8. Surat 91 ayat 8. Antara manusia dengan dosa. Nggak bisa dipisah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Allah ilhamkan kepada jiwa 2 potensi. Allah ilhamkan pada nafsu manusia 2 perkara. Yang pertama apa? Allah ilhamkan kepada jiwa manusia kecondongan untuk berbuat salah. Kecondongan untuk berbuat dosa. Itu ada dalam diri kita. Yang kedua, wattaqwaha, kecondongan, ya, kecintaan jiwa kepada ketakwaan. Ini dalil yang kedua. Antara manusia dengan dosa. Potensi untuk berbuat buruk itu besar. Dan potensi berbuat baik juga besar. Tergantung 2 potensi ini mana yang lebih mendominasi seseorang. Nah, inilah hubungannya. Kenapa Nabi SAW kemudian mengingatkan hati-hati mencari sahabat. Hati-hati mencari teman. Hati-hati mencari lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan itu bisa menyuburkan potensi-potensi yang ada pada diri kita ini. Paham ini? Sangat dipaham? Jadi potensi yang ada pada diri kita ini bisa subur dengan adanya teman. Sebenarnya saja kita pribadi condongnya kepada kebaikan. Satu misal. Hati ini condong kepada kebaikan. Tapi salah milih lingkungan. Salah milih sahabat. Sahabat-sahabat yang tidak baik kita jadikan teman akrab. Akhirnya apa? Teman yang tidak baik itu menjadi siraman-siraman potensi diri kita yang tidak baik. Akhirnya yang muncul yang mana? Potensi tidak baik itu yang lebih mendominasi diri kita. Kenapa? Karena didorong dan ditarik oleh teman-teman kita itu. Sakit dipaham? Ya, makanya jangan salah keliru memilih teman, sahabat, lingkungan, komunitas, termasuk grup. Hati-hati nih. Karena grup itu juga mempengaruhi potensi perubahan karakter kita ini. Kadang-kadang teman-teman ngajinya bagus, teman-teman bermain bagus, grupnya jelek, Anda akan terbentuk di sana nanti. Akan terbentuk di situ. Kadang-kadang kita ini kan punya grup SMA, kan gitu kan? Ada mana itu? Grup kuliah. Nek kuliah subuh sih nggak masalah. Gitu. Grup TK muncul kabeh. Allah. Nah, setelah ada grup dilahirkan, muncul, dibuat grup teman-teman gimana? Bahasanya bahasa umum, Pas. Guys, bro, ngoten niku wis. Iya. Wis wong. Lah sing di-share, macem-macem pun. Ya koyo pasar ngoten niku pun. Ya ono sayure, ya ono lodene, ya ono buahe, ya ono iwak pindange. Macem-macem karena umum, Pak. Dan itu yang kemudian membahayakan bagi kita kalau kita tidak waspada. Setelah itu nggak mungkin diem. Ayo rek kapan rek reuni, ngoten. Lah di situ cikal bakalnya apa? Kerusakan terjadi. Hati-hati. Dalil keberapa ini? Dalil keberapa? Dalil ketiga surat Al-Imran ayat 135. 135. Dalil ketiga surat Al-Imran 135. Sampun kepanggih. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirud dunuba illallah
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Silakan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, ayat ini ayat yang menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa. Masih ada kaitannya dengan ayat 133 dan ayat 134 itu kelanjutannya. Sifat orang yang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan suatu perbuatan keji, ya, perbuatan keji, walladzina idza fa'alu fahisyah au dzalamu atau mendolimi diri sendiri, maka dia segera ingat kepada Allah dan segera memohon ampun kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Orang yang dikatakan bertakwa itu bukanlah orang yang bersih dari yang namanya dosa. Yang dikatakan orang bertakwa itu orang yang terlepas dari sebuah kesalahan. Tidak. Kita tetap manusia. Manusia tidak bisa lepas dari sifat kemanusiaannya. Dari tabiat dasarnya. Saya dipaham? Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Yang ada adalah pengendalian. Yang ada adalah perubahan. Yang ada adalah perbaikan. Itu yang ada. Ketika orang itu sadar bahwa perbuatannya itu salah. Jelas nih? Jadi kalau ada orang mengatakan dan meyakini dirinya lepas dari dosa. Ini adalah suatu ketidakbenaran. Tidak ada. Orang bisa lepas dari semua salah, bebas dari kesalahan. Tidak ada ceritanya demikian. Kecuali para nabi, para rasul. Karena dimaksum oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Dan kalaupun ada nabi melakukan satu kesalahan. Itu pun terjadi hanya satu kali. Dan tidak akan terulang lagi. Seperti siapa? Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Sekali melakukan kesalahan. Setelah itu bertaubat. Dan kemudian selesai. Tidak pernah terulang dua kali. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa manusia tidak akan lepas dari yang namanya salah. Hubungan antara manusia dengan dosa begitu dekat, begitu akrab. Begitu akrab. Makanya kita yang sudah ngaji ini, subhanallah, yang sudah belajar ini, yang sudah beribadah, itu pun jangan pernah merasa aman dari yang namanya kesalahan. Satu pelajaran penting ikhwas sekalian. Apa yang bisa kita petik dari sebuah pelajaran? Sunnah Nabi mengajarkan setelah kita mengucapkan salam ketika sholat. Ulangi. Zikir yang diajarkan Nabi. Setelah kita mengucapkan setelah sholat. Zikir tentang apa? Kenapa? Istighfar. Kesalahan apa yang kita lakukan? Kan baru saja kita melakukan ibadah yang diliputi dengan zikir, diliputi dengan istighfar, diliputi dengan tasbih, tahlil, tahmid dan sejenisnya. Dan kita sujud di hadapan Allah, rukuk di hadapan Allah, memujinya, menyanjungnya, memohon ampun kepadanya. Lalu kenapa kita harus istighfar di sana? Nah, apa yang perlu kita istighfari? Bukankah syariat istighfar itu biasanya dianjurkan dibaca ketika orang baru melakukan? Bukankah kita baru saja melaksanakan perintah Allah? Bukankah kita baru melaksanakan ibadah yang besar? Lalu apa yang perlu diistighfari? Yang perlu kita istighfari adalah belum optimal di dalam melakukan ibadah itu. Belum apa? Belum optimal. Banyak kelalaian. Ya, banyak kekelalaian. Banyak ketidakseriusan. Banyak tidak nyambungnya. Kita tarik ke belakang. Cabang iman sebanyak 70 cabang. 60 sampai 70 cabang.
itu diringkas menjadi 3 cabang inti. Saya ulangi, cabang iman sebanyak 60 sampai 70 cabang itu ditarik, disimpulkan menjadi 3 cabang inti. Yang pertama adalah ibadatu lafdhiyah, ibadah dengan lisan. Ya, yang disebutkan oleh Nabi, cabang iman yang paling tinggi qaulun la ilaha illallah. Ibadah dengan apa? Ibadah dengan apa? Lisan. Yang kedua, ibadah dengan perbuatan. Cabang iman yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari tengah jalan dengan perbuatan. Yang ketiga, Nabi mengatakan al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada rasa malu, bagian dari amalan apa ini? Amalan apa ini? Hati. Berarti cabang iman meliputi amalan lisan, amalan badan, amalan hati. Itu ibadah di dalam Islam. Ono ibadah dalam bentuk ucapan, wonten ibadah dalam bentuk perbuatan, wonten ibadah dalam bentuk hati. Nah, sholat niku masuk sing pundi? Sing lisan, sing perbuatan, nopo sing hati? Dalam tiga-tiganya. Oke, mari kita buktikan. Ketika sholat, apa betul hati kita juga ikut sholat? Dalam? Halo? Sholat itu ibadah yang mana? Lisan, perbuatan, atau hati? Tiga-tiganya. Persoalannya yang muncul adalah, apa benar ketika sholat itu hati kita juga ikut sholat? Waktu sujud, hati kita sujud. Waktu memuji Allah, hati kita juga menajubi Allah. Jawabannya adalah tidak. Paham ini? Kita rasakan betul itu. Waktu sholat begitu dimulai takbir, banyak yang kita pikirkan ini. Belum lagi janji hutang piutang. Belum janji dompet yang ketelesut. Iya, makanya cara efektif untuk mencari barang ketelesut, sholat. Itu cepat ketemu nanti, Pak. Karena kronologisnya ini runtut. Begitu assalamualaikum ketemu langsung jelempet di bantal itu. Ini menunjukkan apa? Sholat kita betul-betul cacat. Cacat sholat kita. Kenapa? Tidak disertai dengan ini yang disebut oleh para ulama apa? Inilah zikirnya orang-orang yang lalai. Kita zikir lisan, hati kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita puji itu? Ini yang menjadikan kenapa hati kita nggak tenang di dalam sholat. Karena hati kita nggak ikut di dalam sholat. Masya Allah. Dan ini merupakan, ini kalau kita keraskan sedikit Pak. Ini benar-benar sebenarnya ini memalukan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Allah. Tapi hati kita tidak menghadap. Tidak seriusan. Nah ini enggak semakin siapa dan Allah lupa. Disitulah yang kemudian dalam sholat istighfar. Nek panjenengan kita habis kita. Makanya ketika sholat ini.
Kemudian kita sholatnya cuma nilai. Ya. Lah ini laksanakan jika kita dengan harapan-harapan dan bukan sekedar itu yang lebih besar. Poin terakhir apa? Wa alihi wasallam ya. Yang kepada Allah ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Tamhuha, perbuatan yang baik menghapus dosa yang kita lakukan. Wasiat yang kedua, ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu bisa menghapus dosa. Wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Wasiat yang ketiga, bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian juga memberikan penjelasan. Wasiat yang kedua tadi. Wasiat yang pertama tentang apa? Bertakwa kepada Allah di mana saja. Berarti apa? Optimal. Diperintahkan kita takwa itu optimal, serius, sungguh-sungguh. Ini pertama. Yang kedua, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Ini mengindikasikan uang niku sak takwa-takwai kayak apapun, sak hati-hatinya kayak apapun, tetap tergelincir, terpeleset, terjerumus di dalam hal-hal yang tidak benar. Itu adalah suatu kepastian. Itu adalah suatu indikasi. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Pernyataan Rasulullah SAW demikian ini mengindikasikan bahwa manusia tetap manusia dan tidak akan terlepas dari yang namanya salah. Makanya begitu kita salah, ikuti dengan perbuatan yang baik. Supaya perbuatan yang baik itu menghapus dari kesalahan yang tadi baru kamu lakukan. Ini poin pertama, antara hubungan antara manusia dengan dosa. Yang mengambil sebuah kesimpulan bahwa antara manusia dengan dosa itu hampir tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita yang sudah ngaji ini jangan pernah merasa selamat dari sebuah kesalahan. Jelas ini? Jangan sekali-kali merasa diri kita selamat dari kesalahan.
Jangan sekali-kali. Walaupun jenengan tiap hari pegang Al-Quran, tetap. Ya, tetap. Makanya harus hati-hati. Makanya kalau ditanya itu, jenengan kalau ditanya orang, belajar pakai ulama. Bagaimana ulama kalau menjawab itu? Gimana kabar antum ya Syekh? Penuh dengan dosa. Ini ulama besar, Pak. Ketika ditanya bagaimana kabarnya? Ya, seperti Imam Rabi' bin Husaim itu ditanya, ya Syekh, gimana kabar antum? Beliau mengatakan apa? Madnubun, dhaifun wa madnubun. Pagi ini saya banyak kelemahan. Ya, banyak di atas sunnah ini. Masya Allah. Awas, hati-hati. Kealiman kita itu ditampakkan dari karakter kita. Ya, hati-hati. Makanya saya kalau ada seorang ustadz kalau kita tanya, gimana ustadz kabarnya? Alhamdulillah Pak Rauf, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mendengar tulisan begitu rasanya kayak apa Pak? Hah? Ini seorang ustadz, lebih tinggi ilmunya dari kita. Begitu kita, gimana kabar antum ustadz? Alhamdulillah Ustadz Rauf, saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya Allah, dengar kalimat ini gimana? Kalau ustadz sekali ini punya kalimat seperti ini, bagaimana dengan kita? Kalau antum gimana? Alhamdulillah. Lain. Ya Allah. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah ya, atas ketidaksadaran kita dalam banyak hal ini. Banyak masalah. Poin pertama. Poin kedua apa? Yang kedua adalah syariat taubat merupakan bentuk dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syariat taubat merupakan bentuk dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini yang menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas ya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya. 53. Sampun. Surat 39 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Masya Allah. Janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat ini menjelaskan tentang apa? Luasnya rahmat Allah. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa luasnya rahmat Allah itu menyelimuti segala hal. Bahkan para pendosa sekalipun. Perhatikan Bang. Para pendosa sekalipun mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat Allah bagi para pendosa? Allah tidak menganggap dosa itu harga mati. Ini bentuk rahmatnya Allah bagi para pendosa. Allah tidak menganggap dosa itu sebagai harga mati. Namun Allah menilai, Allah menganggap dosa itu ibarat noda. Dosa ibarat apa?
Sehingga para pelaku dosa, apabila dia berbuat dosa, lalu dia berhenti. Kemudian wastaghfar. Kemudian wataba. Dia berhenti, dia istighfar, dia taubat. Apa yang terjadi? Allah ampuni dengan sebanyak dosa yang dia miliki. Masya Allah. Makanya ketika Nabi menyebutkan, barang siapa yang setelah sholat fardu membaca istighfar, kemudian membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, lalu kemudian disempurnakan membaca tahlil 1 kali. Ya, setelah itu apa katanya? Kalau dia membaca dengan benar, maka aku ampuni dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Kayak apa Allah ini, Pak? Makanya manfaatkan ketika habis sholat itu dzikir yang serius. Nggak usah buka HP. Pokoknya usahakan ikhwah. Saya pesan sekali lagi. Begitu sudah masuk waktu sholat, sampai sholat selesai, dzikir, sholat sunnah selesai, sudah ini waktu untuk Allah. Belajar di situ. Sudah jangan diganggu dengan yang lain. Jelas ini? Begitu masuk adzan, berarti waktu masuk, ini sudah batasi, ini waktu untuk Allah. Antum pernah baca, coba nanti dibaca di YouTube. Kisah Syekh Abdul Razak ketika bermajelis di majelisnya Syekh Utsaimin. Seperti ini Pak, di masjidnya Syekh Utsaimin. Nah, ketika adzan dikumandangkan di masjid tersebut kan pengajiannya jeda. Apa jeda nih? Berhenti sejenak. Kemudian mendengarkan apa? Adzan. Lah Syekh Abdul Razak waktu itu kan masih muda gitu kan. Ini cerita beliau. Jadi ketika aku bermajelis di majelisnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan semangatku mencari ilmu itu tinggi dan keberaniannya sangat besar. Begitu dikumandangkan adzan itu kan waktu kosong kan. Nah Syekh Abdul Razak itu mendekat ke Syekh Utsaimin ini. Mendekat untuk bertanya tentang agama. Ya Syekh, ya, saya bertanya kepada Anda tentang agama. Apa kata Syekh Utsaimin? Isma. Apa katanya? Dengarkan dulu. Ada adzan. Sekarang ini waktunya dengar. Bukan waktunya bertanya. Dengarkan. Berhenti langsung Pak. Duduk di situ dia. Diam saja. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua terulang. Ini pas awal Syekh Abdul Razak sholat di masjidnya Syekh Utsaimin. Awal. Jadi cara santri ini saya nyar. Tapi semangatnya luar biasa. Begitu selesai sholat. Nah Syekh Utsaimin sebagai imam ini kan menghadap ke makmum. Gitu. Nah Syekh Abdul Razak memberanikan diri Pak. Mengambil manfaat momen-momen penting ini untuk bertanya. Gitu loh. Habis selesai sholat. Assalamualaikum. Selesai imam menoleh ke belakang. Syekh Abdul Razak terus gak telaten. Memanfaatkan waktu senggang ini untuk mendekat kepada Syekh Utsaimin. Untuk bertanya tentang ilmu. Apa jawabnya? Sabbihu fasabbihu. Waktunya membaca tasbih. Bertasbih sekarang ini. Waktunya bertasbih. Nah ternyata beliau renungkan. Ini mengandung pelajaran yang sangat dahsyat sekali. Kenapa orang-orang dulu? Satu, sholatnya begitu hikmat. Karena disiapkan dari awal untuk menghadap pada Allah. Disiapkan dari awal. Kita kadang-kadang gak ada kesiapan ke sana. Makanya pas sholat blank. Kenapa? Dari awal memang lalai kita. Ya Allah, bukankah hari ini ketika masuk sholat itu adalah saat yang paling indah. Saat yang paling menakjubkan. Apa Pak? Pertemuan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Bertemu kita. Menghadap kita. Ini kita lupa. Benar apa enggak? Siapkan hati bertemu dengan Allah. Husain, Al-Hasan. Ketika berwudu satu saat pucat kelihatan sama temannya. Ya Hasan, saya lihat Anda kok pucat. Ada apa katanya?
Napa jawab Pak? Apakah kamu tahu sebentar lagi kita ketemu dengan siapa? Ada persiapan ke sana ketika sholat? Sebentar lagi saya bertemu dengan, berdialog dengan Allah. Butuh kepada Allah. Ada perasaan begitu ketika akan sholat? Ini yang harus diperbaiki Pak. Ada sebuah kelalaian. Perhatikan nasihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Perhatikan ini Pak, ini penting sekali. Manusia diberi kesempatan berdiri dan menghadap langsung kepada Allah, itu 2 kesempatan. Saya ulangi, Allah memberi kesempatan kepada manusia berdiri dan menghadap langsung kepada Allah, itu ada 2 kesempatan. Manusia dikasih 2 kesempatan. Berdiri dan menghadap langsung kepada Allah. Kesempatan pertama adalah ketika berdiri waktu sholat. Kesempatan pertama kapan? Berdiri waktu sholat. Itu adalah kesempatan pertama yang Allah berikan kepada manusia, berdiri dan menghadap langsung kepada Allah. Itu 1. Yang kedua, berdiri waktu dihisab pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat untuk diproses amalnya. Itu berdiri menghadap langsung kepada Allah. Kesempatan yang keberapa? Yang kedua. Wasiat beliau, selamat atau tidaknya berdiri yang kedua. Saya ulangi. Selamat atau tidaknya berdiri yang kedua. Kapan? Kapan berdiri yang kedua itu? Saat kita dalam keadaan telanjang bulat sendirian menghadap Allah untuk dihisab. Berdiri yang kedua, selamat atau tidaknya, sulit atau tidaknya hisab pada waktu itu tergantung berdiri yang pertama. Saged dipahami nih. Selamat atau tidaknya kita. Ya. Serem atau tidaknya berdiri yang kedua, yakni pada saat dihisab, itu tergantung berdiri yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Sholat kita itu menjadi taruhannya nanti. Sholat kita menjadi apa? Taruhannya apa? Sulit atau tidaknya hisab kita tergantung. Nah, bagaimana kita memperlakukan sholat kita hari ini? Makanya kalau kita akan sholat dan kita sadar, ya sebentar lagi saya berdiri menghadap Allah ini. Dan berdiri saya ini penentu nasib saya pada saat dihisab. Itu beda rasanya. Jelas beda. Nah ini harus kita perbaiki dari sisi sini. Sudah jelas ini? Nah jadi ayat ini tadi, surat Az-Zumar pada ayat berapa? Ayat 53 memberikan sebuah penjelasan bahwa Allah melarang hamba-hambanya berputus asa dari rahmat Allah berupa ampunannya. Dan ayat ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Termasuk para pelaku dosa, para pendosa, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri pun tidak luput dari luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apa bentuk karunia Allah tersebut? Allah tidak menganggap dosa sebagai harga mati. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, Masya Allah. Coba kalau panjenengan dengan saya, kalau dosa itu dianggap harga mati oleh Allah, sekali dosa selamanya dosa, kira-kira kita kayak apa Pak? Hah? Kedudukan kita kayak apa kira-kira? Subhanallah. Ternyata nih jadi kita itu Masya Allah, merinding kita kalau baca-baca begini. Jujur aja, jujur kita banyak kesalahan yang tidak terungkap.
Kan selama ini nggak ada evaluasi ya. Nek sekolah kan ketok evaluasi ini. Pinter gawe kan ketok ngoten ya. Dari ujian. Masya Allah. Ini makanya kita dengan ngajinya mari kita perbaiki. Dan yang paling benar kita luruskan niatnya dan kita komitmen untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Itu yang kedua. Ya, perintah syariat taubat merupakan bentuk dari apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jangan lihat, ada seorang pembunuh 99 orang. Masya Allah. Sampai sih lumayan tuh ngateni belas. Tapi ojo ngono lho. Engko aja sampean sitok-sitok rek ngono aja ngono. Artinya kita bisa renungkan gitu loh. Betapa dahsyatnya 99 orang ini. Terbunuh dengan tangan yang satu ini. Berapa wanita-wanita menjadi menderita janda karena laki-laki ini. Dan berapa anak-anak menangis menjadi yatim karenanya. Perjalanan hidupnya dipenuhi dengan darah manusia. Diliputi dengan tangisan dan derita orang lain. Tapi ketika jujur dia datang kepada Allah. Dan bertobat dan membawa dosanya. Dia akui dosanya di hadapan Allah. Diampuni oleh Allah. Luasnya rahmat Allah SWT. Besarnya karunia Allah Ta'ala. Bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada hamba agar menjadi orang baik. Begitu dosa-dosa yang dilakukan tetap dikasih kesempatan untuk bertobat. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Masya Allah. Saya ada mengatakan dalam sebuah hadis qudsi. Kalau sekiranya hambaku datang kepadaku dengan membawa segunung dosa, maka aku akan menyambutnya dengan segunung ampunan. Sebesar dengan dosa yang dia bawa. Ini bentuk apa? Coba kita sendiri walaupun kita pemaaf, katakan kita pemaaf, seperti itu besarnya pemaaf kita kepada saudara kita. Hah? Mas aku njaluk sepuro, ya wis tak sepuro. Tapi terus terang aku sih mantel ya. Betul apa enggak ini? Itu kita manusia. Allah enggak, Pak. Coba bayangkan ini loh, Masya Allah. Nggak eman tak kita. Ya, sampai disebutkan oleh Allah Ta'ala, yabsutu yadahu. Allah membentangkan tangannya billail di waktu malam. Liyatubal musi finnahar. Untuk menerima tobat barangkali orang-orang yang berdosa di waktu siang mau bertobat di waktu malam. Dibuka tangannya oleh Allah untuk menerima tobat. Dan begitu juga Allah membuka tangannya, membentangkan tangannya untuk menerima tobat di waktu siang. Barangkali ada orang-orang melakukan dosa di waktu malam. Di waktu malam dia berdosa, di waktu siang dibuka, dibentangkan pintu tobat oleh Allah. Ini menunjukkan tentang apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih menakjubkan apa lagi, Pak? Yang lebih menakjubkan apa? Ketika orang datang kepada Allah dengan taubat dan sungguh-sungguh di dalam taubat. Dia jujur menyesal, dia tangisi dosa-dosanya, dia ratapi kesalahannya, dia memohon ampunan kepada Allah. Allah ampuni dosanya, Allah hapus kesalahannya, Allah tutup aibnya. Dan yang lebih menakjubkan apa? Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ini rahmat model apa ini, Pak? Kejahatan yang kita lakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Coba dibuka surat Al-Furqan. Kita buka surat Al-Furqan. Surat berapa? 25. Ya Allah, surat berapa? 25 ayat 70. Surat 25 ayat 70. Sudah ketemu? Setelah menjelaskan ayat-ayat sebelumnya tentang dosa-dosa yang macam-macam, ayat 70 mengatakan, Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allah. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Insyaallah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manfaatkan, jangan disia-siakan, jangan diabaikan, jangan diabaikan. Kesempatan-kesempatan itu salah ditunggu Allah tobatnya. Salah di waktu malam ditunggu waktu siang. Kita melakukan dosa di waktu siang ditunggu waktu malam oleh Allah. Saking inginnya hamba ini bersih daripada kesalahan. Makanya nanti kalau kita meninggal, kesempatan-kesempatan sudah dibuka oleh Allah Ta'ala. Waktu-waktu yang sudah ditawarkan oleh Allah. Lalu kita lewati. Dan kita meninggal, dosa belum terampuni. Kesalahan belum termaafkan. Aib belum tertutupi. Maka jangan salahkan siapapun kecuali salahkan diri sendiri. Iki saking kebaju kula mbek sampean. Saking kebangetan nih panjenengan dengan saya. Menyia-nyiakan rahmat Allah yang begitu luasnya ini. Jangan disia-siakan. Ya, baik. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Masih kuat dilanjutkan. Hah? Boten kesel. Saya yang kesel. Nggak, kita lanjut insyaallah ya. Saya melihat jenengan semangat, pegelku hilang, Mbak. Masya Allah. Pokoknya ini ngajojok ngantuk. Nek sampean ngantuk aku melok pegel kali ya. Ya, tak ewangi ngombe kopi loh. Aku cekak ngantuk sampean ngantuk. Ya Allah. Bon, kita lanjutkan poin yang ketiga apa? Takrif, pengenalan tentang definisi taubat. Ya. Apa yang dimaksud dengan at-taubah? At-taubah itu bisa bermakna inabah. Kenapa? Inabah. Inabah itu adalah orang yang rujuk. Kenapa rujuk? Kembali. Inabah itu adalah artinya ar-rujuk. Ar-rujuk artinya kembali. Jadi taubat itu artinya apa? Kembali. Kita lihat surat Luqman ayat 15. Surat Luqman surat pinten? 31 ayat 15. Ya. Bagi teman-teman yang mencatat pakai HP, fokus kajian ya, jangan balas WA. Ya. Saya minta tolong. Saya kadang-kadang ono sing nggih, ngoten. Ambek nulis sampai guyang-guyu konang iki gak ngadet iki koyo ingat. Kan kalau nyatet gak mungkin guyang-guyung, aku gak guyu. Soalnya saya mata saya tembus pandang. Ngaji ini untuk kebatinan. Ya. Ada ibu-ibu itu kalau ngaji mbak WA niku napa jenenge HP ini dilepokno tas ngoten niku. WA nggak tas ketok. Mungkin ini kebiasaan ngedepi wong soalnya. Bu tolong ojo ngetik digeletak meneng deh. Lo kadang-kadang HP niku dilepokno tas jadi ngetik di jero
Tonggone gak rum saya tembus pandang kok. Ya. Awas hati-hati ibu di balik layar itu saya tahu semua jenengan. Pokoknya yang ngantuk mesti merem itu. Malah kemarin ngaji pagi hari itu ada kajian-kajian, ada orang memaksakan diri untuk tetap bertahan ngaji. Jadi motonya ini ku merem saya melek saya saking apa nih. Dipaksa-paksa, tetap aja tok sampai ini ngantuk batin gunal. Tapi dengan semangatnya dia tetap bertahan akhirnya ya ku merem saya melek saya akhirnya. Ya Allah. Saking kepinginnya tetap ngaji dipertahankan merem ini. Masya Allah akhirnya berhasil melek CC. Sudah ya? Kita buka surat Luqman surat 31 ayat pinten mau? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya Allah ini. Di situ ada kalimat apa? Wattabi sabila man anaba. Anaba. Apa arti anaba tadi? Kembali. Ikuti jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Itu makna taubat. Ar-ruju itu makna taubat menurut bahasa. Ya. Adapun taubat menurut syariat, makna taubat menurut syariat adalah ar-ruju'u minadz-dzambi. Ar-ruju'u minadz-dzambi. Ya. Kembali dari dosa. Wal ma'asi dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kembali dari dosa dan dari kemaksiatan-kemaksiatan ilat ta'ati menuju taat kepada Allah. Ar-ruju'u minad danbi wal ma'asi ilat ta'ati. Kembali dari dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Nah, adapun bahasa yang lain disebut hijrah. Nah, cuma saiki wong sing seneng pakai bahasa tobat apa bahasa hijrah? Hijrah, soalnya keren. Aku saiki hijrah. Padahal asli ini aku saiki wis tobat. Cuma kan nek diwaca tobat itu kan mari nyungsep, kan nggak enak gitu kan? Iya apa enggak? Kalau hijrah itu kan keren kan gitu kan. Aku saiki wis hijrah mbak. Padahal aku mari nyungsep mbak gitu kan. Sehingga inilah yang kemudian tidak dipahami oleh banyak orang yang hijrah. Ya. Hijrah. Jadi tanya. Ada seorang ibu-ibu muda ya datang. Ada ibu-ibu muda datang. Sharing mbak. Ustaz mohon sharing. Silakan mau. Gini Ustaz. Alhamdulillah. Saya ini sekarang sudah hijrah Ustaz. Alhamdulillah aku. Tapi kalau saya ngaji Ustaz, saya pilih-pilih Ustaz. Nek sing kenceng-kenceng, saya hindari dulu Ustaz. Kalau menurut Ustaz gimana? Ustaz ini termasuk yang mana? Yang kenceng-kenceng atau yang enggak?
empet kate guyu niku tak empet, Pak. Mbak, ngapunten nggih, saya mau nanya ke jenengan, sampean ini dari mana mau kemana? Saya bilang. Maksud Ustadz, ya iku mang ngono aku. Kok enggak bingung? Aku dhewe bingung delok sampean ngono aku. Kan jenengan bilang, saya ini sudah hijrah Ustadz. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun setengah. Tapi saya hati-hati Ustadz kalau ngaji. Kalau kenceng-kenceng saya hindari Ustadz. Oh iya, menurut Ustadz gimana? Sebentar aku tak nanya dulu. Jenengan ini dari mana? Mau kemana? Maksudnya, jari kata hijrah nang ndi? Lah sampean mang tak kondi. Kok kata pindah lu tuh kondi sampean? Oh gitu ya. Lo sampean hijrah kok ngerti apa ora? Ternyata banyak orang mengkonsumsi hijrah tapi nggak ngerti apa itu hijrah. Gitu loh, Pak. Dikira hijrah itu yang kemarin nggak jilbaban, sekarang sudah jilbaban selesai. Enggak. Nah sekedar ndase dibungkus jambu kok kesem dibungkusin ndase niku. Loh ya apa ora? Aku enggak makan ndasmu ambek jambu loh ya. Artinya sing dibangakno cuma kepala dibungkus berapa banyak? Apa iki ndas-ndas di bungkus itu. Hakikat hijrah itu enggak begitu. Makanya kalau orang-orang teman-teman juga ibu-ibu ini, ada kan mudah-mudahan hadir ini, ojo tersinggung nek ngaji ngene iki, Bu. Nek sampean ngaji tersinggung kan gak dadi apik sampean. Ngajiku kudu siap tersinggung. Sing kena iku gak sampean tok, Mas aku yo kena soalnya ngono lho. Jelas ya? Nah, jadi kalau jenengan mau hijrah, satu, harus ngerti apa sih hijrah itu. Ya, satu. Yang kedua, kenapa harus hijrah? Kudu ngerti ngono lho. Kenapa harus hijrah? Yang ketiga, karena siapa Anda itu hijrah? Untuk siapa Anda hijrah itu? Dan yang ketiga, mau hijrah berapa lama? Oh, sih nggak ngerti kena pertanyaan ini ya. Kira-kira 2 tahunan Ustaz. Oh, alah, mbok ngono aku. Makanya astagfirullah. Kepethuk ngene iki piye ngomongnya, Pak? Lah sampean mau hijrah itu mau berapa lama kira-kira? Ya kira-kira 2 tahunan. Nah terus itu balik mana nyungsep mana ngono. Itu menunjukkan apa? Semangat emosional. Jangan. Sudah jelas? Ini definisi apa? Taubat menurut syariat. Apa? Definisi taubat menurut bahasa tadi? Kembali. Adapun menurut syariat adalah kembali dari dosa dan maksiat menuju ketaatan. Nah itu definisi at-taubah menurut bahasa dan menurut syariat. Nah adapun yang namanya hijrah, apa sih hijrah itu? Hijrah itu disebutkan oleh Nabi SAW al-muhajir. Orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahahullahu an. Ya, yang dikatakan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Allah. Tuh. Ya. Jadi yang dikatakan hijrah itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sehingga perhatian khusus bagi orang yang hijrah, perhatikan yang pertama kali. Begitu Anda menyatakan saya hijrah, maka amal pertama kali yang harus Anda lakukan adalah thalabul ilm. Itu. Mencari ilmu. Kenapa? Supaya ngerti sing dilarang Allah iku sing diae. Ngono lho. Ojo sibuk gawe grup taubat sekuat. Jilbab sekuat. Cadar sekuat. Opo ae sekuat iki. Ono apa ora sing ngono kuwi?
Apa jenenge Mas? Jenenge apa Mas? Iya, sekuat ya. Apa Mas? Sampe gak mudeng ya. Wis jangan disibukkan, sibuk belajar. Sing dilarang Allah iku sing dilarang Nabi ku sing di. Itu sibukkan dengan itu, gitu loh. Sibukkan dengan itu. Orang hijrah itu langkah pertama thalabul ilm. Ya, thalabul ilm. Nah, cuma repot dengan artis yang hijrah artis dikongkon ngaji akhirnya repot gini. Dikongkon ngisi pengajian. Nah, sing diisi napa nih, Pak? Menceritakan masa lalu. Malah gak bener. Masa lalu itu harus disembunyikan, bukan malah keliru besar ini. Nah, keliru besar, ya, Masya Allah. Ayo kita benahi. Pun dalam bab yang ketiga ini, bab yang ketiga yang terakhir, hakikatut taubah, hakikat daripada taubat. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama, hakikatut taubah, hakikat daripada taubat adalah pertama, al-i'tiraf. Adanya sebuah pengakuan. Hakikat daripada tobat. Yang pertama, apa? Adanya suatu pengakuan. Pengakuan. Makanya Nabi Adam mengakui kepada Allah Ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini iktiraf namanya. Ini sebuah pengakuan, bukan permintaan. Ya Allah, saya telah mendolimi diri sendiri. Makanya kalau ada orang berdoa begini, ojo diamini sampean salah. Rabbana dhalamna anfusana. Amin. Makanya tambah dolim. Ayo tak pocong kok artino ya. Loh ayo tak wacakno kok artino ayo. Sampeyan sing amin tapi bahasa Indonesia. Tak wacakno sik dongane. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Ayo jawab apa? Ya Pak. Ya Pak. Semoga Allah makanya tambah dolim sampean. Salanggon. Itu bukan permintaan, itu sebuah ratap pengakuan Nabi ada. Sampeyan amin. Makanya tambah dolim. Itu ratapan kok diamini. Nek permintaan diamini. Pun ya. Jadi hakikat tobat apa? Apa tadi? Iktiraf. Adanya suatu Nabi Yunus. Begitu dia ratapi dia. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Dan paling bagus, doa yang paling bagus sebelum doa meminta, doa minta ampun. Itu adab yang paling luar biasa. Jadi sebelum kita minta sesuatu diberi, minta diampuni terlebih dahulu. Makanya awali zikir-zikir kita dengan istighfar. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi, zikirnya Nabi Yunus. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya ini tabir-tabir terkabulnya doa nanti hilang. Ya, supaya tabir penghalang-penghalang terkabulnya doa supaya disingkirkan melalui doa ini. Jelas ya? Pun. Yang kedua kata para ulama, hakikat taubat itu adalah an-nadmu. An-nadamu. Apa itu an-nadamu? Sebuah penyesalan. Sebuah apa? Nah, ini yang nanti melahirkan gejolak hati nih Pak. Gemetarnya hati, takutnya hati. Harapan-harapan muncul dari kuatnya penyesalan ini. Tanpa dirasa. Ketika orang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau ketika Rabbana dhalamna anfusana. Kalau Nabi Adam ingat dosanya gampang karena cuma satu. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, saya mendolimi diri saya sendiri. Apa kedoliman Nabi Adam? Satu, gampang eleng-elengane. Langkul mbak sama sak kelombrok. Ayo isok ngitung kesalahan sampean. Enggak bisa. Makanya di situ karena kita enggak bisa menghitung, maka penyesalan itu lahir apa? Karena dosa enggak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Hanya ratapan yang ada. Apa itu? Harapan engkau ampuni dosa ini.
Gitu loh. Gak sebut kita kan jumlahnya tidak terhitung, Pak. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Betul apa enggak? Tanpa kita sadari. Baik itu yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia. Kadang-kadang kita ngomong dengan entengnya, yang dengerin nangis enggak karu-karuan. Lalu kita ngomong, Mas, setelah sampean ngomong nangis, mosok ngono tok nangis, ngono sampean. Orang nangis itu kita enggak takut. Abu Bakar ada orang tersinggung dengan ucapannya, Pak. Itu takutnya luar biasa Abu Bakar. Kenapa? Apa kata Abu Bakar? Saya tidak mau berdiri dihisab gara-gara satu kata yang menyakitkan orang. Berat siksanya di sisi Allah itu. Makanya enak. Ngomong untuk nangis, gembeng. Wes gak jaluk sepuro. Sampeyan baca bagaimana Abu Bakar itu. Saking lembutnya Abu Bakar. Tidak mau kata-katanya itu sampai menyinggung orang. Abu Bakar. Jadi kalau ada orang tersinggung, langsung Abu Bakar enggak, demi Allah, balesen, cepet balesen dari Abu Bakar. Kalau enggak, maafkan. Kalau enggak, tak laporkan kepada Nabi. Loh gitu sampean. Saking takutnya. Satu kata yang menyakitkan dihisab di sisi Allah. Enggak siap Abu Bakar. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu barangkali punya kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar dengan pasangannya, tinggalkan. Kon wedok kempros, wedok kempret, wes opo ae, Pak, ngene iki. Saya masih dapat laporan dari ibu-ibu ada bapak-bapak yang ngomong kasar. Kasar gitu loh. Tinggalkan, itu bukan potretnya orang beriman. Jelas? Saya kan makhluk kasar, sopo sing ngarani sampean demit ku ya sopo ngono lho. Tapi apa yo ngono sikape wong lanang nang wong wedok ngono lho. Halo. Nyambung mboten, Mbak? Kasar yo kasar ning toton, kasarmu ku sing syar'i ngono lho. Piye kasar syar'i? Wong sampeyan gembrat-gembrot balik-balik syar'i wong dhewe ngomongi pretotan ora pakai syariat ngoten. Itu ganti mestinya kan begitu konsekuensi. Ini syar'i enggak? Ini syar'i enggak? Tukaran enggak pakai syariat sampean. Mestinya kalau bertengkar juga yang syar'i dorong, yang sesuai dengan sunnah gitu loh. Ya. Ayo kapan-kapan dibahas ini ya. Ayo kapan-kapan dibahas. Materi spesial pertengkaran syar'i. Masya Allah. Pertengkaran Rasulullah SAW dengan istrinya itu. Gimana? Nabi bertengkar gak dengan istrinya? Pernah bertengkar gak, Pak? Oh bertengkar, Pak. Fenomena kehidupan Rasul itu menarik sekali. Pernah satu saat. Nah, makanya sing kate rabi loro pikiran nih, pikiran. Pikiran teman ya. Jadi satu saat si aku ngrungokno niku eling. Bayangno sampean dadi wong lanang kira-kira piye ngono lho. Jadi Rasulullah itu pernah ada di rumahnya Aisyah bersama Aisyah, kemudian siapa istrinya yang sepuh niku? Allah, siapa itu? Bukan satunya lagi. As-Sauda. Sauda. Waktunya Sauda itu dikasihkan Aisyah. Kan udah sepuh, Pak. Ya Rasulullah, waktuku aku berikan kepada Aisyah. Aku hadiahkan kepada. Akhirnya Nabi bermain di rumahnya Aisyah karena waktunya milik. Tapi didampingi oleh Sauda. Akhirnya Nabi duduk di tengah-tengah di antara dua istri. Masya Allah. Iki saya dorong. Ya, dorong iki. Enak irek ngono. Dorong. Nah, dalam kondisi seperti itu Aisyah itu lagi ngulek adonan roti. Nah, kakinya Nabi itu ditumpangkan kakinya Sauda, yang satu ditumpangkan kakinya Aisyah. Nah, melihat kakinya Nabi ditumpangkan ke Sauda, hati Aisyah nggak terima, Pak, karena ini waktuku katanya. Diulek pertama nih. Setelah itu gregetan Aisyah ngelihat Sauda niki. Odanan roti niku dilaburin Sauda niku, Pak. Dilabur, wer ngoten niku. Wis nek durung siap ojo ngono. Nah, akhirnya Rasulullah pun narik kakinya, gitu. Narik kakinya Sauda niki. Nah, Sauda merasa ini kan waktuku tak hadiahkan kamu. Kenapa kamu memperlakukan seperti itu?
Bagaimana ini? Akhirnya Sauda pun megang adonan dilapurna nang Aisyah. Nabi ndelok tolak. Terjadi di rumah tangga Rasul. Jangan dikira nggak tengkar. Makanya sing durung siap uwek-uwekan aja. Atau tumblak-tumplakan. Nah, jangan dulu. Ya. Atau minta tolong kepada Allah Ta'ala. Atau minta tolong kepada Allah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ditakdirkan demikian. Ya sudah menjalani ini. Ya sudah jalani. Setelah itu apa? Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Baik yang laki-laki maupun yang ojo dihadapi dengan perasaan. Jangan dihadapi dengan perasaan. Karena mari ini Pak, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Karena sudah berjadi. Ya nggak usah disesali. Jalankan. Sangat dipaham ya? Jalankan. Kemudian minta tolong kepada kekuatan tidak bisa kita miliki kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sampai endi Imam? Sampai penyesalan. Itulah yang dikatakan. Jadi an-nadmu sebagaimana dikatakan oleh hadis Nabi SAW. An-nadmu huwa at-taubah. Penyesalan itulah hakikat daripada taubat. Masya Allah. Penyesalan itu adalah hakikat daripada taubat. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ruhnya taubat itu ada pada penyesalan. Air mata bisa menangis, bisa keluar dari pipi kita. Itu air mata yang sangat menakjubkan. Air mata orang-orang yang menyesali dosa. Air mata orang-orang yang menyesali kesalahan. Air mata yang mengharap ampunan Allah. Air mata yang merindukan cinta Allah. Air mata yang ingin diterima oleh Allah sebagai hambanya. Selaku bagi orang-orang yang berdosa. Adalah harapan-harapan yang sangat besar. Air mata orang-orang yang merintih karena takut azab. Itulah air mata al-jannah. Air mata surga. Dan itu air mata yang paling mahal. Air mata yang paling mahal. Oleh karena itu ketika kita beristighfar. Ya, dengan membaca istighfar yang kita baca. Atau membaca sayyidul istighfar. Pelan-pelan. Pelan-pelan sambil apa? Membayang-bayangkan seingat kita dosa kita kepada Allah. Seingat kita dosa kita menelantarkan orang tua kita. Dosa kita menelantarkan pasangan-pasangan kita. Istri pada suami, suami tidak mensyukuri kepada kenikmatan istri. Atau istri tidak mensyukuri kebaikan suami. Kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Baik, ini hakikat daripada istighfar. Nah, hakikat daripada apa? Taubat. Jadi yang pertama apa? Sebuah pengakuan. Yang kedua, sebuah penyesalan. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, sebagaimana kita sadari bahwa kita berangkat dari banyak kesalahan-kesalahan, kita berangkat dari ketidaktahuan, dari kejahilan bersama-sama. Sami, panjenengan dengan saya sama. Kita dulu, saya pun dilahirkan dari keluarga yang tidak tahu tentang agama. Atau agama yang apa kata orang tua. Gimana? Kita di rahim saja sudah disambut dengan acara-acara yang tidak benar. Waktu masih di rahim. Sudah dimeriahkan dengan segala macam apa? Ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Belum lahirnya. Ditambah lagi gitu kan. Dan terus menerus sampai usia dewasa. Kita baru mengenal Al-Quran. Baru mengenal sunnah. Maka kita memohon di waktu-waktu yang tepat. Di waktu-waktu yang mulia itu. Jangan disia-siakan. Untuk meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Agar di masa yang ke depan kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk ke depan kajiannya kita bagi menjadi dua Pak ya. Supaya terakomodir ya. Supaya tertampung. Unek-unek dari jamaah yang ingin bertanya nanti akan kita kasih waktu. Jadi kajian kita 1 jam untuk materi atau 1 jam seperempat ya, seperempatnya untuk soal jawab insya Allah. Ya baik, ini yang kita bahas pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.